Yang saya hormati pengelola acara, Bunda Haya, Profesor Priyatno, Ibu Dwi, Dr. Sari, Al Mukarramun, segenap wakil talking Syekh Mursyid, yang berbahagia pemangku manakib, yang mulia Ibu Hajah Kartini Zulpan dari Texas, Amerika Serikat. Semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online pada malam hari ini. Yang saya cintai, yang saya banggakan. Tadi pagi menjelang subuh, kira-kira pukul 3 lewat 38-an, di Kanzul Arsh maksud saya, yang mulia pengeras Abah menyampaikan satu gambaran kondisi di mana masyarakat kita ini sudah banyak yang tersentuh oleh salah satu ayat Al-Quran. Yang saya maksudkan adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sudah nampak tanda-tandanya yang bisa dilihat secara kasat mata oleh kita. Yang saya maksudkan adalah Abah mengutip salah satu ayat Al-Quran. Tepatnya surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Berbicara tentang manusia binatang. Saudara, di dalam bertoriko yang saya dengar dari yang mulia pengarsa Abah, Abah Anom tidak pernah satu kali pun ngomongin masalah surga. Jadi surga itu sendiri bukan objek, bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Namun tidak salah apabila kita, maaf dalam hal ini saya, itu ngomongin masalah surga. Karena surga juga disebut di dalam Al-Quran. Jadi nanti di akhirat itu fasilitas hanya ada dua. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Manusia juga nanti dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama golongan orang yang bertakwa, yang kedua golongan orang kafir. Tidak ada orang setengah takwa atau setengah kafir, nggak ada. Kalau nggak takwa ya kafir, kalau nggak kafir ya takwa. Begitu disebut di dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat yang ke-73 menyebutkan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Orang-orang kafir itu digiring secara berduyun-duyun menuju neraka jahanam. Hatta idza ja'uha, begitu sampai di depan pintu neraka jahanam, futihat abwabuha, pintunya terbuka. Otomatis kayak model gedung-gedung bertingkat zaman sekarang yang pintunya terbuat daripada kaca. Jadi kalau mau masuk ke dalam ruangan, nggak usah dipegang pintunya, deketin aja muka sendiri. Jahanam sudah 1400 tahun yang lalu diomongin di dalam Al-Quran. Ada pintu, buka sendiri kalau didekati. Kemudian, begitu pintu jahanam dibuka, waqala lahum khazanatuha. Penjaga jahanam itu nanya kepada orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Pertanyaannya satu, alam ya'tikum rusulum minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Secara sederhana diterjemahkan kira-kira begini. Kamu waktu hidup di dunia dulu ada nggak orang yang memberitahukan kamu bakal begini? Ada yang mengajak nggak kepada kebaikan? Kalau semua orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu menjawab, sama jawabannya. Bala, ada. Malah dari sekian banyak, ada orang ingin dikembalikan sebentar saja ke dunia, ingin dihidupkan kembali untuk melakukan kebaikan.
Tetapi walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin, pada bagian akhir ayat 73 itu sudah tidak ada lagi transaksi. Jadi kepastian Allah Subhanahu wa taala, orang kafir dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu sudah pasti. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu disebut di dalam Al-Qur'an. Surat Az-Zumar ayat yang ke-75. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaru. Orang-orang takwa itu digiring sama, tapi menuju surga, bukan menuju neraka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati, digiring menuju surga. Hatta idza ja'uha, begitu sampai di depan pintu surga, ini pintu surga tidak otomatis muka, ditandai dengan huruf waw. Wa futihat abwabuha. Setelah kumpul baru dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga surga menyapa dengan bahasa yang sangat santun. Salamun alaikum tibdum fadkhuluha khalidin. Selamat datang wilujeng sumping kepada semuanya. Silahkan masuk dari pintu mana saja yang kalian suka. Begitu indahnya ucapan. Nah, persoalannya adalah apa kaitannya dengan manusia binatang? Yang jauh sebelum waktu subuh, Syekh Mursyid sudah menyampaikan. Ceritanya begini, orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu sendiri, itu ada kriterianya. Disebut di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Allah mengatakan, Walaqad zarokna li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Neraka jahanam itu nanti bakal dipenuhi. Jadi calon penghuninya adalah ternyata kasirun minal jinni wal insi. Kebanyakan daripada golongan jin dan golongan manusia. Kalau nanti penghuninya hanya jin, kita nggak ribet. Kita ini manusia. Tetapi disebut wal insi, ada juga manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh kita. Abah udah wanti-wanti. Jangan sampai terkecoh. Tetapi yang namanya manusia tidak semuanya juga dimasukkan ke dalam jahanam. Ada kriterianya juga. Ternyata harus memiliki 3 unsur. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna bih. Jadi orang yang akan dimasukkan ke dalam jahanam itu adalah orang yang memiliki hati. Tetapi dia itu sendiri tidak mau mengerti. Artinya hatinya itu sendiri tidak diajak untuk memahami, memaknai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik secara mikro ataupun makrokosmos. Yang ada pada dirinya atau pada lingkungan sekitarnya. Nggak mau ngerti. Hati yang semacam begitu. Yang dimiliki oleh orang yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Makanya pada waktu memasuki bulan Rabiul Awal, kitab Fadailus Syuhur, karangan Yang Mulia Pengarsa Abah, itu mencantumkan ada apa ya? Salah satu hurufnya huruf ba gitu ya. Ro, ba, ya, ain, Rabiul Awal kan begitu. Huruf ba-nya adalah dengan basir. Pandangan hati. Jadi kalau melihat sesuatu itu sendiri, ya, bukan apa? Bukan hanya dengan mata, kasat mata, bukan. Orang yang sudah ditalkin sedikit itu harus dengan menggunakan, mencoba gitu ya, diupayakan. Kalau melihat itu bukannya dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Berapa banyak orang yang membuat komen-komen bernada miring terhadap manaqib di Istiqlal kemarin. Karena apa? Karena mereka itu hanya melihat akhirnya. Dia tidak mau melihat secara basiro. Coba dilihatnya secara basiro. Secara hati, secara batin. Sebelum pukul 2 dini hari, mereka sudah pada kumpul di Istiqlal. Dengan rela mereka. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang diongkosin seorang pun. Ongkos masing-masing. Dan nggak ada yang dikasih ongkos untuk buat pulang. Nggak ada. Tapi mereka ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah tersentuh yang begitu.
Yang diomongin hanya masalah merah putih, merah putih. Memangnya merah putih milik siapa? Bukan milik Indonesia, merah putih itu. Nggak usah diomongin, kan kita juga orang Indonesia. Itu yang pertama. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati sih punya gitu, tapi nggak mau mengerti tentang itu yang pertama. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata, tapi matanya tidak diefektifkan untuk melihat yang benar. Melihatnya yang jelek mulu gitu. Makanya di dalam surat An-Nahl itu ada satu ayat, ayat 66 tepatnya. Itu yang mengatakan wa inna lakum fil an'am la'ibrah. Pada binatang itu juga ada pelajaran buatku. Artinya kalau kita mau belajar, meskipun kepada binatang, kalau memang itu pelajaran dapat kita ambil, silakan saja. Saya ambil contoh satu. Dalam kehidupan nyata itu ada dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dua binatang kira-kira besarnya mirip lah segede gitu. Satu lebah, yang satu lagi adalah lalat. Lebah disebut di dalam Al-Quran. Malah ada satu surat namanya surat An-Nahl. Lalat juga disebut di dalam Al-Quran. Kemudian itu sebagai contoh untuk diambil pelajaran oleh kita. Nah, dua binatang ini gedenya mirip, kira-kira sebesar begitu, tetapi mempunyai perilaku yang berbeda, karakternya berbeda. Coba kita perhatikan, lalat ataupun lebah itu mempunyai apa ya, sifat-sifat tersendiri. Lebah meskipun ada di tempat sampah, yang ia cari adalah bunga. Tapi kalau lalat meskipun ada di taman bunga, yang ia cari adalah kotoran. Itu sudah nyerempet-nyerempet dengan manusia binatang. Semacam begitu. Dikatakan nyerempet itu begini, lingkungan kita nggak baik-baik amat. Tapi kalau hati kita menduplikasi contoh saja yang diberikan oleh lebah, meskipun di lingkungan yang tidak bagus benar, nggak akan melihat kejelekan orang. Yang kita lihat adalah kebaikannya. Tapi kalau meskipun di lingkungan kita hidup di lingkungan yang bagus, taat beragama, taat bernegara. Tapi kalau hati kita adalah hati lalat gitu ya, dalam artian nggak pernah melihat hal-hal bagus dari orang lain, nggak pernah. Yang dilihat adalah kejelekannya. Nah ini itu dikatakan sebagai calon penghuni jahanam, dan itu merupakan manusia binatang. Nah, ciri yang ketiga adalah walahum azanun la yasma'una bihi. Dia itu punya kuping, punya telinga, tapi nggak pernah dipakai. Lagian yang punya telinga kan bukan hanya manusia, penggorengan juga punya kok. Penggorengan punya telinga, sama dua. Coba saya analogikan saja. Andaikan kita sedang menggoreng sesuatu, tiba-tiba HP berbunyi, berdering, tanda ada orang yang manggil. Kita layani di umpamanya. Kita ambil HP, kita ngobrol dulu. Karena asiknya ngobrol, terkadang kita lupa bahwa kita sedang menggoreng. Nah, kemudian ngehnya apabila memang sudah terbau bau gosong. Ternyata apa yang kita goreng itu sudah gosong semua. Kita marah. Dipukul sekalipun yang namanya penggorengan, nggak akan bereaksi apa-apa. Namanya saja penggorengan. Ada lagi, yang punya kuping itu bukan hanya penggorengan. Kambing juga punya kuping. Tapi bedanya kalau kambing, ini binatang. Dalam artian, dia taat sebenarnya gitu. Dia tidak akan masuk ke kebun orang selama ditongkrongin oleh majikan. Majikan lengah saja. Malah terkadang mengharapkan, si kambing itu mengharapkan si majikannya lengah. Nggak segan-segan dia masuk ke kebun orang. Nah, manusia itu sendiri ada yang mempunyai telinga semacam begitu. Nah, dikatakan demikian karena Al-Quran mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yubsirun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mereka tak ubahnya seperti binatang.
Kalau kambing masuk ke kebun singkong orang, itu hanya memakan daun singkong. Tapi kalau manusia, sifatnya sudah seperti kambing, yang dimakan itu bukan hanya daun singkong, pohonnya pun diambil, malah pagernya pun akan diambil, akan dirusak semuanya. Itu dikatakan sebagai manusia binatang. Balhum abalu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang sesat, hanya saja binatang. Ini ada manusia yang lebih buruk, lebih lebih sesat daripada binatang. Apa yang menyebabkan orang itu sendiri mempunyai sifat seperti binatang? Satu yang dilupakan. Ujung daripada kalimat terakhir daripada ayat 179 daripada surat Al-A'raf. Ulaika humul ghafilun. Mereka menjadi makhluk yang mestinya mulia yang namanya manusia. Tetapi melakukan satu amalia, mencontoh perilaku binatang, ulaika kal an'am, maka dia akan mempunyai sifat seperti binatang. Balhum abalu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ternyata penyakitnya hanya satu, ulaika humul ghafilun. Karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu, mencuri itu dosa. Dosa besar. Tetapi ada yang lebih besar dosa itu, bukan mencuri, tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang apabila tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala enggak akan mencuri. Yang mencuri itu adalah karena dia lupa, hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah betapa pentingnya zikir yang sudah diajarkan, yang sudah diinstalkan ke dalam hati kita masing-masing oleh Yang Mulia Pengeresam sebagai Syekh Mursyid. Pesan saya, karena talqin zikir itu merupakan tiket untuk sampai usul kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ada dua. Pertama, jangan hilang, apalagi dijual. Itu udah punya tiket dijual kepada orang. Masya Allah, astagfirullah. Yang kedua, meskipun nggak dijual, dirawat paling tidak. Jangan jangan digeletakkan, jangan disimpan sembarangan. Kalau disimpan sembarangan, siapa tahu kena percikan air, nanti nama kita sudah pudar, nggak jelas lagi. Begitu dicek umpamanya ini milik siapa ini, karcis ini, tiket ini, jangan sampai terjadi begitu. Makanya dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Mengamalkan. Gitu. Jangan kita sudah punya tiket, tapi zikir hanya tiga, itu kurang rawat, cuma begitu ya. Tapi harus dirawat. Gitu. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Tanggal 11 kemarin kan Abah mengeluarkan maklumat. Mengeluarkan maklumat, ternyata Masya Allah, hebatnya Abah. Abah mengeluarkan maklumat itu, ternyata dari informasi terakhir, dari kekinian lah gitu ya, bahwa nanti pada tahun 2025 itu Indonesia akan mengalami krisis krisis ekonomi gitu ya. Jadi harga-harga akan melambung, gaya beli akan menjadi lemah. Sama-sama begitu gitu. Abbas sebagai seorang mursyid mempunyai satu tanggung jawab. Bagaimana caranya agar semua ikhwan, semua murid Abah itu sendiri tidak kaget apabila mengalami, apabila apa yang diprediksikan itu menjadi kenyataan. Ternyata kalau dalam konteks agama, kalau orang mendapatkan satu musibah, itu jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta diringankan. Jangan begitu. Tetapi minta dikuatkan untuk menjalani gitu. Begitu ya. Gitu. Ya redaksinya aja tinggal dirubah dikit. Ya Allah ringankanlah bagaimana. Jangan minta begitu. Ya Allah kuatkanlah kami untuk menerima ini. Ridhokan. Kira-kira semacam itu. Apa isi maklumat itu? Mungkin kita perlu ya. Ini termasuk saya artinya. Bagi yang belum, kita mencoba untuk mengamalkan. Apa itu? Solawat Bani Hashim. King of Solawat. Legenda solawat yaitu
Allahumma sholli ala nabil Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim. Hmm. Itu ada aturan mainnya ternyata. Gitu. Aturan main apabila kita mau keluar rumah, langkahkan kaki kiri. Kalau masuk ke dalam rumah, langkahkan kaki kanan. Itu adalah benteng kesucian jiwa. Tadi sebelum subuh Abang mengatakan begitu. Kalau kesucian jiwa kita, hati kita ingin dibentengi, itu lakukan saja. Nggak ribet-ribet. Kalau melangkah, kalau keluar dari rumah, langkahkan kaki kiri. Masuk, langkahkan kaki kanan. Jangan keluar rumah kalau nggak punya wudhu. Hanya begitu. Itu benteng. Benteng kesucian jiwa. Gitu. Nah, artinya begini, dalam dalam maklumat itu tidak ada jeda. Artinya jangan dicicil. Hmm. Umpamanya perlu untuk membaca surat Hashim sekian. Separuh aja dulu, nanti separuh lagi malam, jangan begitu. Tapi harus harus nyambung. Kan dalam redaksinya maklumat itu berbunyi termasuk apabila sebelum tidur maka kita dianjurkan untuk membaca sholawat Bani Hashim sebanyak 1681 tanpa jeda, artinya diterusin. Tapi baca sholawatnya tidak seperti menjelang waktu sholat maghrib. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Itu selesainya kira-kira menjelang subuh kalau begitu. Pakai nada perang. Allahumma sholli ala nabi Hashim Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma sholli ala terus. Itu kata Abbas sama begitu. Nah, jadi itu termasuk ke dalam bentuk robito. Mencontoh yang dilakukan oleh yang mulia pemirsa Abah itu namanya robito. Kalau Abah mengeluarkan maklumat, baca salawat Bani Hashim. Apabila kita mendawamkan kalimat itu, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, kita akan memiliki solusinya. Nah ini, jadi Abah memproteksi kita ya dengan cara apa ya, preventif. Bukan kuratif. Kalau kuratif kan udah kejadian ini nanti katanya menurut prediksi diasumsikan nanti tahun 2025 itu akan terjadi begini-begini. Kemudian dibentengi oleh Abah. Preventifnya begini, baca aja sholat Bani Hasim dari sekarang supaya tidak kaget lagi dan kita sudah mengalami hal yang biasa. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten yang mulia pengusaha Abah sebagai mursyid kita, Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamat. Dengan karomah guru agung yang mulia pengusaha Abah Awas, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.